kurus ngorok tuh banyak. Ngorok ya. Masih biasa. Tapi kalau sudah ada ini terjadi henti napas. Bibit, bebet, bobot, ngorok apa enggak? Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, selamat siang dokter. Siang. Thank you for coming. Thank you for having me. Oke teman-teman, nih hari ini kan kemarin aku sempet ya konten di TikTok dan juga Instagram tentang suami aku yang menggunakan alat CPAP. Tapi komennya tuh rame banget. Karena kan suami aku ngorok ya dok ya, ngorok terus akhirnya dia menggunakan CPAP. Dan sekarang lebih baik, puji Tuhan. Terus juga ternyata banyak yang belum tahu tentang CPAP dan bahaya ngorok dan sleep apnea, dan ternyata tuh suami saya juga ngorok, suami saya banyak banget yang ngorok. Iya. Itu kayaknya permasalahan, bisa dibilang permasalahan dasar kali ya, banyak banget orang yang ngorok ya. Nah ini hari ini sudah kedatangan dokter Andreas, dokter yang menangani Arif dulu untuk sleep apnea-nya. Jadi kita akan berbicara tentang sleep apnea dan juga apa sih hal-hal yang bisa kita lakuin untuk mengurangi ngorok dan lain-lain. Oke, dokter. Dokter, waktu itu kan suami saya itu dulu waktu itu masih pacaran, dia itu nginep di klinik dokter. Jadi kan ngorok ini sebenarnya permasalahan yang terjadi pada banyak banget orang. Tapi tidak ditangani dengan baik. Boleh nggak sih dokter nih kasih tahu sebenarnya apa sih penyebab orang tuh bisa ngorok dulu deh? Jadi gini, banyaknya memang banyak sekali. Rata-rata di negara-negara Asia tuh sekitar hampir 20%. Nah, kita pernah penelitian itu di Indonesia itu sekitar 18,9%. Ya, di negara-negara Asia tuh tinggi. Ya. Nah, di negara-negara Caucasian itu lebih rendah, sekitar 16%, 14%. Ya, yang membedakan apa? Ternyata struktur rahang, leher kita kan pendek ya. Kemudian rahangnya sempit sehingga kurus ngorok tuh banyak. Oh, jadi nggak harus yang gemuk. Nah, kalau kita tahu yang gemuk-gemuk ngorok itu karena kita baca literatur dari negara-negara Caucasian, dari negara-negara orang-orang bule gitu kan. Nah, jadi bukan masalah gemuk. Kegemukan untuk orang kita memang memperburuk. Tapi nomor satu ya struktur saluran nafas atasnya nih. Oh astaga. Nah strukturnya ini kan sempit. Entah rahangnya kecil, dalamnya langit-langit mulut rendah, ada masalah sinus, kompleks. Nah pertama tanda bahaya ya memang ngorok itu nggak boleh diabaikan. Ya, kalau saya selalu membedakan kesehatan tidur tuh akibatnya pada kesehatan, keselamatan dan kualitas hidup. Kesehatan, keselamatan dan kualitas hidup. Jadi nggak cuma masalah kesehatan aja. Nah, bahayanya ngorok nih apa? Kalau ada henti napas saat tidur, namanya sleep apnea. Nah ini yang bahaya. Oh, tapi emang ada beberapa orang yang ngorok itu ya sebenarnya ya ngorok doang, biarin aja. Nggak ada penyakitnya itu. Nggak ada penyakitnya, itu nggak apa-apa. Oh gitu. Ya itu sebabnya kita ada tata laksananya, kita harus periksa dulu. Ya cuma karena terjadinya saat tidur, ya namanya pemeriksaan tidur gitu kan. Ya kejadiannya saat tidur. Gitu. Iya. Nah pemeriksaan tidur kita ada alat namanya polisomnografi, kita biasa lakukan di sleep laboratory gitu ya. Sekarang ada yang lebih portable juga, cuma ya itulah tata laksana di Indonesia nih kan masih kurang greget. Kurang diperhatikan mungkin masih belum lah. Ya, belum. Sehingga masih banyak alat-alat yang dibaca secara otomatis aja gitu, nggak boleh. Jadi kayak kita nih di laboratorium tidur ya, jadi ada suster yang pasang, ada suster yang nungguin, dimonitor sepanjang malam, dan kita jadi tahu nah ini ngorok bahaya apa enggak. Kalau cuma ngorok suara doang oke, kita bantu gitu kan, tapi kan yang penting gangguan nafasnya nih, saturasi oksigennya turun enggak, kerja jantungnya gimana. Kalau yang kasat mata itu sampai kelihatan berhenti, memang yang
ngorok ya. Masih biasa. Tapi kalau sudah ada ini terjadi henti napas. Henti napasnya bukan gerakan nafas yang hilang, tapi tersumbat nih saluran. Jadi kecekik. Dalam tidur tercekik, sosokkan, respon dari tubuh akan membangunkan otak dan penderitanya akan ambil napas, tidur lagi. Jadi tidurnya nggak nyenyak. Nggak nyenyak. Nah, kita kan udah sering nih dengar microsleep namanya. Itu terjadi ngantuk gitu ya, lagi nyetir microsleep. Nah, ini namanya microarousal. Jadi terbangun tanpa sadar, tidur lagi. Nah, tapi kan proses tidur terpotong-potong. Akibatnya apa? Akibatnya ya kualitas tidur buruk, bangun pagi nggak segar, siang ngantukan. Nah, ini namanya hypersomnia. Ngantukan. Jadi walau tidurnya udah cukup, tetap ngantuk. Nah, masalahnya di Indonesia ini agak kabur nih, ngantukan. Ya, kenapa? Kafein di mana-mana. Dengan mudahnya konsumsi kafein sehingga seolah-olah nggak ngantuk. Tapi kalau udah makin parah, kopi aja udah nggak mempan. Iya benar. Dan kalau kita terus-terusan kan ada kekebalan dalam tubuh juga untuk kopi. Nah, jadi kayak ya udah nggak mempan gitu kan. Tetapi ini jadi bahaya tersendiri, terutama pada masalah keselamatan. Tahu nggak? Pendengkur itu punya risiko kecelakaan 15 kali lipat. Kecelakaan apa nih, Dok? Kerja, kecelakaan lalu lintas 15 kali lipat dibanding yang tidak mendengkur. Nah, itu sebabnya tata laksananya harusnya kalau ada pasien datang dengan keluhan mendengkur di klinik kami, harusnya saya nahan SIM. Tapi kan hukumnya di Indonesia nggak ada nih. Kalau saya nggak nahan SIM, saya malpraktek loh di luar. Oh iya. Di beberapa negara tuh udah berlaku. Cuma di Indonesia kita belum berlaku. Oh. Nah, bahayanya 15 kali lipat. 15 kali lipat. Gede juga ya. Nah, makanya saya sering diundang pertambangan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya ngantukan, kecelakaan kerja kan bahaya. Oke. Nah, kalau di klinik kami, aduh ceritanya sedih-sedih udahlah. Ntar dulu itu belakangan. Tapi itu kalau berarti kalau misalkan nih secara orang awam ya yang mungkin baru menikah atau mungkin belum ada literasi tentang ini gitu ya. Jadi suaminya mendengkur nih atau ngorok, kapan saat yang pas untuk bawa suaminya ini kayaknya harus di sleep study deh. Kan tadi dokter bilang ada beberapa yang mendengkur, ya udah mendengkur aja gitu. Setiap mendengkur sudah harus kita periksakan. Tetapi ya mendengkur yang tiap tidur mendengkur, tiap tidur mendengkur. Kalau kecapean doang baru mendengkur ya biarin aja. Ya. Nah, makanya saya selalu pesen nih yang belum menikah ya, masih pacaran, bibit, bebet, bobot, ngorok apa enggak? Lah karena mendengkur itu penyebab perceraian nomor 3 di Amerika. Oh, di Amerika. Tapi bener. Nomor 1 perselingkuhan, nomor 2 masalah ekonomi, nomor 3 ngorok. Bukan cuma suara yang mengganggu, ya. Kualitas tidurnya kan buruk, hypersomnia. Bayangin kalau kita bangun dari abis begadang gitu, kan nggak enak ya. Moodnya gimana, emosinya gimana. Nah, kalau orang yang mendengkur sepanjang tahun setiap hari seperti itu, emosinya kan udah jadi pasti ngaruh, ribut rumah tangga. Nah, nomor 2 libido turun, bahkan pada beberapa pasien impotensi. Oh gitu. Akibatnya ke situ. Nah, makanya menjadi penyebab perceraian salah satunya. Ya disenggol-senggol, diajak hubungan seks. Ya gimana? Bener. Oke. Nah, setelah akhirnya nih jadi tadi guys, kalau misalkan emang udah, apalagi yang kan banyak tuh ya yang tadi nafasnya udah emang kita tahu aja nih emang berhenti nih nafasnya pas tidur gitu, itu udah sebaiknya dibawa langsung ke sleep study, untuk di sleep study ya. Sleep study itu dulu. Berarti harus nginep semalaman ya, Dok ya? Nginep semalam. Dipasang semua alat gitu ya. Ya. Apa yang akan keluar dari sleep study itu? Nah, pertama ya
kita juga ada opsi kok, suster kita bisa datang ke rumah untuk pasang dan lain sebagainya, cuma ya nggak bisa jauh-jauh ya. Nggak, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak boleh dilakukan di rumah sakit. Ada juga, misalkan pasien dengan selain sleep apnea ada insomnianya juga, tentu kalau pindah lokasi ya nggak enak gitu kan. Nah, tetapi ada banyak kasus juga di mana ya nggak boleh di rumah gitu. Ya, misalkan VVIP tuh biasanya tuh kan sampai larut malam masih terima tamu apa segala, keganggu tidurnya. Jadi udah nggak boleh di mana-mana, harus di rumah sakit kayak gitu. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tidur yang kita dapatkan ya satu, sleep apnea apa enggak. Tapi bukan itu saja. Derajat keparahannya, kemudian karakteristiknya. Ya, bisa kelihatan. Misalkan positional sleep apnea. Kalau terlentang lidah jatuh belakang, tapi kalau miring mendingan. Nah, ini banyak di Asia, ya. Jadi keparahan berdasarkan posisi tidur, berdasarkan kedalaman tidur. Jadi karakteristiknya ini penting sekali untuk kita ketahui. Nah, kedalaman itu maksudnya deep sleep. Iya, kan tahapan tidur ada tahap tidur ringan, sedang, dalam gitu ya. Kemudian tidur mimpi. Ya, yang paling penting buat kami sebenarnya adalah tidur mimpi. Kenapa? Karena pada tahap tidur mimpi ini kan ada mimpi ya. Nah, terus ada mekanisme pengaman tubuh di mana badan dibikin lumpuh nih. Pada tahap tidur mimpi. Ya kalau gerak-gerak ngikutin mimpi kan bahaya. Dibuat lumpuh, termasuk otot-otot ini semua lemes. Jadi biasanya makin parah tuh. Ngoroknya malah makin parah? Makin parah. Nah, makin parahnya bukan suaranya makin kenceng, ya, justru hilang. Karena berhenti napasnya. Saturasinya tuh turun gitu kan, sampai to the point bangun, ambil napas, tidur lagi. Kalau masih muda, suaranya kan kenceng. Tapi pada pasien-pasien senior yang usia lanjut, kayaknya udah nggak ngorok, udah mendingan, padahal berhenti napas makin parah. Mungkin karena suaranya aja nggak terlalu kenceng. Udah terlalu lembek. Ya ampun. Berarti tadi kan dapat karakteristik ya. Karakteristik, terus udah kemudian ada berapa detik dia berhenti. Berapa detik henti napas, ya kan, paling lama berapa. Kemudian berapa kali per jam, jenis henti napasnya. Ada jenisnya juga dong? Ada yang obstruksi karena tersumbat, ada yang gerakan nafas hilang, ada yang campuran. Diam dulu beberapa detik baru ada gerakan baru. Nah, karena apa? Nanti perawatannya akan berbeda. Gitu. Kalau si Arif tuh kalau nggak salah dia maksimal 50 detik dia. Termasuk parah ya dok ya? Waduh. Kita skor sebagai gangguan nafas kalau terjadi lebih dari 10 detik. Berarti itu udah gangguan nafas dong? Nah, ini parah. Yang paling parah sih kita pernah ada lihat 2 menit sih. Saturasi oksigen sampai turun di bawah 60% tuh bahaya banget. 2 menit dia dalam tidur berhenti nafas? Kayak gitu aja, tapi gak ada udara yang lewat. Saturasinya sampai 60 berarti? Di bawah 60%. Wah, ngeri. Tapi memang sih dok, Arif setelah pengobatan di dokter, terus kemudian disarankan pakai CPAP, itu dia bilang satu dia nggak capek kalau bangun, kualitas tidurnya juga lebih baik, jadi kan pengaruh ke belakang. Nah itu yang saya pengen tekanin juga, itu kan yang tadi dokter bilang ya, bahwa perceraian di Amerika aja nomor 3-nya aja ngorok dan akhirnya kemana-mana gitu kan ya. Nah ini yang harus diberesin ya akarnya dong. Iya, jadi gini, satu lagi kalau soal kesehatan ini sangat penting ya. Hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, stroke, kematian. Yang belakangan kita temukan juga gangguan pada fungsi ginjal. Itu bermula dari ngorok? Dari ngorok. 47% hipertensi disebabkan oleh sleep apnea. Wah. Angka yang besar. Besar banget. Nah, kemudian tanda lain ya, ngorok, ngantukan, itu udah harus periksa. Oke? Apalagi kalau asam urat tinggi. Nah, jadi asam urat nih bukan cuma dari makanan ya, dari ngorok. Bayangkan kalau tersumbat, kualitas tidur buruk kan, kemudian oksigen turun naik. Nah, badan ini jadi stres. Stres oksidatif. Kenapa? Karena banyak zat oksidan di badan ya, sehingga badan harus
kompensasi dengan apa? Ya antioksidannya dinaikin dong. Apa tuh? Asam urat. Semua sumber masalahnya emang dari tidur dan ngorok ya. Ya, kemudian ya yang ngikut berikutnya biasanya tekanan darah naik, kolesterol juga ikut naik. Karena kualitas tidur yang buruk juga bisa ke sindrom metabolik di mana menjadi resiko untuk diabetes. Sepaket lah dok ya. Sepaket. Oke. Nah tadi dari abis sleep test tadi kan akhirnya menemukan nih ini ternyata kenapa. Nah kalau Arif kan kemarin dokter saranin untuk pakai CPAP. Tapi banyak juga komen-komen yang mungkin mereka tahu kan bisa dioperasi atau segala macam. Dan ada yang lebih murah nggak dari CPAP atau segala macam. Jadi ada apa aja sih dok setelah di sleep study itu? Banyak. Ada 3 ya, untuk sampai saat ini ada 3. Kemungkinan beberapa tahun lagi ada 4. Ya kita belum tahu nih, masih penelitian kan jalan terus. Nah yang sekarang nih baru ada 3 memang. Yang pertama adalah dental appliances atau oral appliances. Nah ini dibuatkan alat oleh dokter gigi, spesialis prostodontis ya, bisa bikin alat yang digunakan pada saat tidur supaya rahangnya agak maju gini dan lidah diganjel supaya nggak jatuh ke belakang. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian pembedahan. Nah, pembedahan biasanya kita arahkan pada langit-langit mulut ya. Kalau hidung ada masalah juga bisa kita lakukan, pangkal lidah ya. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah penggunaan alat CPAP. Ya kan? Nah, CPAP juga nggak cuma CPAP, ada CPAP, ada BiPAP, ada auto servo ventilation. Jadi banyak dok. Banyak, gak cuma satu. Sebenarnya sebelum masuk ke CPAP aku pengen nanya, kan ada beberapa tuh katanya amandel ya di. Nah ini menarik. nih? Ini menarik. Jadi gini, dulu terus terang saya belajar sama penemunya CPAP. Ya, jadi lihat tuh penelitian beliau. Nah, salah satu penelitian beliau adalah resminya sih pada anjing, ada 6 anjing dibikin ngorok, syarafnya dilumpuhkan. Supaya apa? Untuk lihat efeknya ke darah tinggi ini gimana nih prosesnya. Ya, tetapi setelah dalam waktu kira-kira 1 bulan lebih didapati nggak sengaja nih, loh kok amandelnya jadi pada gede. Dihipotesakan oleh beliau, Profesor Sullivan bilang ini kemungkinan karena apa? Karena ngorok nih, bergetar. Nah semua yang bergetar sepanjang malam ya kan, bertahun-tahun meradang dong, bengkak dong, banyak slem, banyak lendir, kemudian amandel juga jadi bengkak. Jadi perhatiin deh yang ngorok-ngorok ya, masalahnya bolak-balik radang lagi, banyak slem kalau pagi, waduh macam-macam dah. Iya benar. Kemudian tadi masuk ke CPAP, jadi tadi ada dental, pembedahan. Itu berarti yang ringan atau gimana? Ya biasanya yang masih ringan, gitu ya, di bawah 15 kali per jam, ya di bawah 20 kali per jam juga bisa sih. Cuma biasanya saya konsulkan ke dokter gigi yang memang udah ngerti gitu ya, sehingga ya beliau juga akan ada ukuran-ukuran dari kedokteran gigi yang ini bisa nih, ini udah nggak bisa atau gimana tuh ada. Karena kan dia harus personal use. Kalau nggak dibikin ini nggak enak. Karena bener. Ya terus terang kan biasanya orang ngorok kan nyoba-nyoba dulu nih, beli online apa segala. Nggak, saya juga udah pernah nyoba soalnya. Nggak enak, apalagi untuk Caucasian kan, untuk orang bule. Jadi pernah saya beli, berarti beli yang buat perempuan, ukurannya kecil, ya tetap nggak enak. Harus memang harus custom, use tuh lebih enak. Custom made gitu kan, dental appliances. Nah, terus kedua ada operasi pembedahan. Nah, yang ketiga ada CPAP. CPAP, BiPAP, auto servo ventilation. Nah, itu bedanya apa dok? Ya, gini, CPAP itu jangan dilihat sebagai alat anti ngorok doang. Itu satu. Kedua, jangan juga dilihat kayak orang sakit ya. Iya, katanya ini kayak di ICU. Nah, padahal kalau kita lihat Netflix aja dulu banyak. Ya, lagi itu Jennifer Garner pakai juga kan. Terus di Marvel juga Spider-Man tuh Happy juga pakai. Udah banyak. Ya, kalau kita keluar negeri gitu di airport, saya kan tahu nih tas-tasnya nih.
Bener dok, saya ya kan? Punya ini nih. Jadi saya waktu itu ada nginep 1 hari di Singapura, tapi di airport itu tuh yang tidur dok kan di lounge ada yang tidur kan. Itu 3 orang pakai CPAP dok. 3 orang dok dari mungkin cuma 10, 3 orangnya bawa CPAP. Makanya. Jadi gini, kalau saya selalu bilang ya. Jadi gini, saya jelasin dulu deh, CPAP-nya itu fungsinya apa sih? Fungsinya dia hanya meniupkan tekanan, jadi bukan maksain oksigen lah masuk apa enggak. Dia meniupkan tekanan positif untuk apa? Untuk ganjel supaya saluran nafasnya tetap membuka. Oke. Nah, itu macam-macam lagi. Tekanannya gimana? Rata-rata sih sekarang otomatis katanya bisa minimum berapa, maksimum berapa. Tapi kan tetap harus ada settingan. Minimum berapa, maksimum berapa. Karena kalau nggak tepat, tidak akan menurunkan resiko-resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau tidak tepat. Berarti nggak boleh sembarang beli CPAP juga dong? Lah ya memang. Makanya harus pemeriksaan tidur dulu, kita tahu fungsi jantungnya gimana kan pada saat tidur. Nah baru kita tentukan nih alatnya yang mana. Nah kalau by level, by PEP itu biasanya 2 tekanan, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Karena pada kondisi-kondisi tertentu itu ada komplikasi loh kalau pakai CPAP. Karena badan terbiasa dengan oksigen yang rendah, karbon dioksida yang tinggi, langsung pakai automatic misalkan. Itu bisa oksigennya langsung bagus, tapi kan badan nggak biasa nih. Akibatnya muncul yang namanya kompleks sleep apnea. Artinya apa? Udah pakai CPAP terus didiem, berhenti napas, diem. Ntar karbon dioksida naik pelan-pelan, baru masuk lagi. Diem lagi. Kan lebih bahaya. Berarti ada tahapannya nih dok, CPAP, by PEP sama auto servo ventilation. Itu tuh beda-beda atau memang beda tahapannya? Jadi gini, ya tergantung kondisi. Misal ada komplikasi. Komplikasi bukan cuma sleep apnea kecekik doang. Orangnya gemuk banget sehingga sedemikian gemuknya kalau berbaring tarik nafas saya udah berat. Nah ini namanya obesity hypoventilation syndrome. Ya beda perawatannya. Gitu. Berarti kalau yang pakai kayak CPAP masih lumayan dong ya? Masih lumayan. Terhibur ya. Oke. Berarti CPAP, BiPAP sama auto itu ya. Dan settingan juga nggak langsung dari hasil sleep study kita tahu persis, kita baru tahu kira-kira. Itu ada prosesnya lagi. Karena alat-alat yang sekarang kan ada memorinya lah, apalagi sekarang udah 4G gitu kan, datanya di cloud, saya tinggal download data segala macam, bisa setting, ya harus disetting lagi nanti dalam waktu 2 minggu gitu kan. Setelah itu ya mungkin 3 bulan atau ya sampai selesai lah. Tapi kayaknya nggak selesai ya dok ya, ngorok itu ya. Gini, makanya penanganan sleep apnea, penanganan mendengkur tuh mirip sama mata. Mata udah minus, pakai kacamata kan. Nah ini ngorok nih, udah ada sleep apnea, ya udah pakai CPAP. Ya kan? Jadi dikoreksi seperti itu gitu. Nah kemudian ini kan udah modern, ya enggak? Kalau zaman dulu mata minusnya tebel banget, tambah umur tambah tebel, kita apain? Dilasik, dioperasi kan. Nah ini juga sama, ada komplikasi, kita perlu operasi, kita operasi juga tetap supaya pakai alatnya lebih nyaman. Nah dengan semakin modernnya zaman, semakin modern teknik operasi, ada kondisi-kondisi di mana ya kayak mata. Nggak mau pakai kacamata, mau lasik aja, mau operasi aja. Nah bisa juga seperti itu. Kalau ngorok juga bisa? Bisa lah, makanya tapi kan kita perlu pemeriksaan tidur dulu untuk memastikan bisa nggak. Kalau dan ada yang bisa ada yang enggak kan. Sama itu. Seperti mata, ada yang bisa ada yang enggak juga kan. Iya. Oke. Nah ini mungkin udah jelas kali ya. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget. Thank you banget dok, itu sangat-sangat jelas dan menarik banget ya. Apalagi buat teman-teman nih yang suaminya ngorok atau mungkin istrinya yang ngorok. Jangan itu pakai bantal ya. Masa katanya mau tuh pakai bantal dok? Aduh. I love you but. Oke. Nah tapi ada juga nih pertanyaan-pertanyaan kan kemarin saya sempat mention tentang harga CPAP itu.
mungkin di atas 20 juta gitu ya dok ya, yang beneran gitu kan. Dan memang secara kualitas tidur tadi kan aku udah bilang bahwa Arif memang merasa lebih baik, kerja juga lebih enak, dan siang juga nggak ngantuk kan, itu memang berbeda dengan dia sebelum pakai CPAP. Nah kalau dihitung-hitung kan sebenarnya apalagi itu kan bisa dipakai lama banget ya dok ya, kayak kacamata gitu ya. Jadi menurut aku kalau dibagi 10 tahun aja ya make sense lah. Jadi Medicare di Amerika Serikat sudah melakukan penelitian, itu udah tahun 90-an lah penelitian itu yang menyatakan bahwa kalau sleep apnea dibiarkan hanya dalam waktu setahun biaya kesehatan tuh bisa meningkat sampai 10 kali lipat. Nah itu dia. Ya kalau hipertensi bolak-balik ke dokter, ya kan, bolak-balik beli obat, ya kena diabetes, apalagi komplikasinya kemana-mana. Kalau sampai amit-amit stroke, sampai amit-amit gagal ginjal, jadi ya jauh lebih hemat. Itu sebabnya ya di US sih memang insurance bisa cover. Nah di Indonesia belum seragam, but yeah we hope in the future, in the very near future kita bisa lebih baik dalam bekerja sama di bidang kedokteran tidur. Ya betul. Nah ini kalau boleh tahu nih, ada nggak sih versi low budgetnya? Mungkin kalau mungkin belum bisa untuk sleep study dan beli CPAP, ada nggak sih mungkin dari gaya hidup, olahraga dan lain-lain, bisa dikurangin nggak sih? Banyak penelitian ya, tapi ya masih sangat terbatas, dalam arti efeknya masih kecil. Tapi kalau baru mendengkur aja kan lumayan, ya nggak? Yang bisa dilakukan pertama nyanyi. Nyanyi? Ya lumayan lah latihan. Ya, kemudian pangkal lidah ini harus kita latih. Ya, setiap hari cukup sekali ya. Jadi lidah ditekan ke langit-langit mulut. 5 hitungan. Didorong pakai tenaga, ya. Dorong pakai tenaga. Kira-kira 5 hitungan, terus istirahat, diulang lagi sampai 3 kali. Oke? Kemudian ke samping, istirahat dulu, tar lagi 5 hitungan, terus ke kanan, ya kan, ke bawah. Kalau ke depan kan susah nih, pakai sendok, dorong ke depan. Jadi tahanannya sendok, lidahnya mendorong sendok. Jadi sendoknya di depan sini. Gitu. Nah, ini dilatih untuk menguatkan otot-otot lidah. Ya, ini sudah akan membantu mengurangi ngorok. Ya, kalau sleep apnea berkurang kira-kira 10% lah bisa membantu. Ya, kemudian kalau dari sisi diet makanan, nah penelitiannya juga lucu nih, membandingkan yang vegetarian, dan non vegetarian. Ya. Nah, yang vegetarian juga dibagi lagi, yang vegetarian bener sehat gitu ya, dan yang vegetarian yang masih asal-asalan. Kalau di Indonesia mungkin nasi goreng gitu masih makan gitu ya kan, ya vegetarian tapi nggak sehat gitu kan. Bener lagi. Nah, itu kalau vegetarian akan menurunkan 9%. Ya. Nah, kemudian gini, satu lagi, aktivitas fisik ditingkatkan. Nah, aktivitas fisiknya juga bukan yang harus olahraga, nge-gym, lari 20 kilo gitu ya. Enggak. Sesederhana lebih banyak jalan, naik tangga. Nah, orang Indonesia kan biasa dari lobi ke lobi nih. Nah, disarankan parkir yang jauh gitu kan. Terus ya naik 2 lantai, ya naik tangga aja lah gitu loh. Nah, aktivitas fisik ini juga sudah akan menurunkan sleep apnea. Jadi kalau mau benar ya lakukan ini nih, latihan lidah, ya, kemudian aktivitas fisik ditingkatkan, pilihan makanan yang nggak ekstrim vegetarian, biasanya kan daging yang utama, nasi yang utama ya, daging kemudian sayuran, dibanyakin sayurannya ya, daging dan lain sebagainya side dish aja lah, ya. Untuk membantu ini aja lakukan dulu, ya. Kemudian pada saat tidur kalau sangat parah bisa dicoba posisi miring. Jadi zaman dulu sebelum ada CPAP, sebelum ada pembedahan, penanganannya apa? Bola tenis diikat di punggung. Jadi kan nggak bisa terlentang, dia miring. Ya kan, mau terlentang nggak enak, miring, otomatis
posisi tidur selalu miring. Oh. Ini very traditional. Nah, kemudian sangat parah, ya udah setengah duduk. Tapi kalau udah setengah duduk begini tidurnya ya nggak bisa lama-lama, ini udah harus diatasi, nggak boleh didiemin. Oke, ini ya di note ya teman-teman ya, kalau misalkan low budget mungkin bisa dicoba dulu. Kan bisa mengurangi tadi 9-10% ya kan. Oke, ini ada yang aku baca juga, emang benar ya kalau sleep apnea itu bisa berhubungan juga sama alergi. Gini, kalau alergi ya tentu saja saluran nafas semakin sempit, ya semakin nutup lah. Nah, pentingnya dalam pencegahan sleep apnea adalah mengatasi alergi di usia dini. Jadi masih anak-anak nih, mesti dijaga nih fungsi hidung. Nggak boleh dia lagi main game karena hidungnya mampet jadi mulutnya nganga gitu, nafas dari mulut nggak boleh. Kalau anak-anak ya apalagi balita banyak nafas di mulut, akibatnya apa? Ya pertumbuhan rahang atas dan rahang bawah nih terganggu jadi sempit. Nah, gedenya tuh jadi sleep apnea. Nah, kalau udah tahu orang tuanya sleep apnea, anak-anak dijaga nih fungsi napas hidung ya. Sama. Ya saya kan juga udah pakai CPAP 15 tahun. Oke dok, terakhir deh dok nih, ada nggak cerita yang menarik nih, kan dokter udah menangani pasien sleep apnea banyak sekali, cerita yang paling menarik deh yang dokter sampai terkaget-kaget. Di sebuah lokasi pertambangan di timur Indonesia, pasien ini dikonsulkan dikirim ke Jakarta karena ngabisin 6 Land Cruiser karena kecelakaan. Jadi dia truk yang gede banget tuh, yang bannya segede rumah, ketiduran. Untung nggak ada orangnya dalam, lagi parkir. Wow. Ya. Akhirnya dibawa ke Jakarta. Iya. Nah, kalau yang paling parah sih waktu itu kita dikonsul gitu ya, pasien ada di ICU dengan gagal ginjal akut. Jadi didapati ngorok ya. Ya udah kita atasi, kemudian setelah cuci ginjal beberapa kali ya karena akut ya, masih akut ya, bersih lagi apa semua, sekarang udah jalan-jalan lagi. Dan masih usia muda, 30-an, awal 30-an. 30-an gagal ginjal. Iya. Ya karena dia nggak tahu, asam urat tinggi, diabaikan juga, nggak pernah diperiksakan. Ya itulah karena masyarakat kita kan taunya, wah ini gara-gara gemuk nih. Dia udah nggak mau ke dokter. Kenapa? Setiap kali ke dokter cuma disuruh turunin berat badan. Semua keluarga juga turunin berat badan. Udah stres dia, udah masa bodoh, udah nggak mau tahu. Iya benar. Padahal itu harus dicari masalahnya kayak gimana gitu ya. Ya setelah diatasi sleep apnea baru orang bisa menurunkan berat badan. Selama masih ada sleep apnea metabolismenya kan jelek. Disuruh olahraga mendingan tidur, ngantuk kan. Iya benar. Iya ternyata ujung-ujungnya di tidur ya. Semua ya. Oke, ini terakhir deh pesan mungkin buat anak-anak muda nih, biar bisa hidup lebih sehat dan juga menghilangkan sleep apnea itu. Gini, pertama mulai prioritaskan kesehatan tidur ya, karena masyarakat di Indonesia ini sebenarnya ngantukan. Kita lihat aja lah produk-produk ya yang diiklankan di mana-mana tuh mengklaim bisa meningkatkan konsentrasi, bisa meningkatkan produktivitas apa segala, yang mana sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi ini kan semua efek ngantuk ya. Ya, jadi Indonesia tuh mengantuk sebenarnya. Banyak orang Indonesia tuh mengantuk. Iya, pagi-pagi makan nasi uduk, Dok. Nah, kalau nggak kena kopi nggak bisa kerja gitu. Ini kan tanda hypersomnia. Jadi kalau tidurnya sehat, ya pekerjaan yang biasanya 4 jam, 5 jam baru kelar, sejam 1,5 jam udah selesai. Karena nggak ada revisi, hasilnya juga brilian. Nah itu diawali dari mana? Dari tidur yang sehat. Jadi masalah kesehatan tidur ini kan global, ya. Bahkan WHO sudah menganggap bahwa masalah gangguan tidur ini sebagai masalah endemik, bukan cuma insomnia, hypersomnia. Ya, masih luas lagi, belum yang ngigo-ngigo apa segala, sleep texting. Wah. Mulai perhatikan kesehatan tidur untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, menjaga keselamatan ya, dan meningkatkan kesehatan.
Oke, thank you so much dokter sudah datang ke sini dan sudah memberikan literasi tentang sleep apnea, ngorok dan segala macam. Sehat selalu dokter. Terima kasih udah diajak ke sini bisa sharing ya. Soal kesehatan tidur. Ya, semoga teman-teman di rumah juga yang nonton lebih aware lagi sama kesehatan tidurnya. Walaupun mungkin susah ya dok ya, kerja katanya. Tapi tetap kesehatan nomor 1 ya, dan apapun masalahnya kita cari akarnya biar bisa diselesaikan dengan baik. Oke, thank you so much dokter. Terima kasih.